Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa diperlakukan tidak adil? Kita bekerja keras, tetapi orang lain yang datang belakangan mendapat hasil yang sama. Kita berjuang sejak awal, tetapi orang lain yang telat seperti mendapat hak yang serupa. Kita pun berseru, Tuhan ini tidak adil. Kalian nonton tidak itu? Upacara 17 Agustus di istana itu, pada bagian akhir ada Sipri ini, Silet Open Up, nyanyi bersama dengan Diva Aurel, tak bolak-balik itu ya. Jadi keadilan Tuhan itu seringkali tak bolak-balik begitu. Habis sudah viral di mana-mana, sosial media membicarakan nyanyi tak bolak-balik. Tadi pagi ada yang muncul dari Flores mau mengklarifikasi kenapa yang muncul hanya Silet Open Up dan Diva Aurel. Si Juan Resa sama si Jackson Seran kemana begitu. Jadi seperti merasa ini lagu tak bolak-balik ini milik bersama, bukan hanya miliknya Silet Open Up dan lain sebagainya. Tapi inilah pengalaman kita yang sangat manusiawi. Tapi justru di sanalah Injil hari ini menantang kita. Allah tidak adil menurut ukuran kita, dan itu adalah kabar baik. Saudara-saudari, pertama kita mulai dengan kitab Hakim-Hakim yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama. Sesudah Gideon mengalahkan orang Midian, dia berkuasa, dia memerintah sebagai hakim atas Israel selama 40 tahun. Orang Israel hidup betul-betul dalam ketaatan dan ketakutan akan Allah. Gideon punya anak 70, saudara-saudara. Jadi Gideon itu mau diurapi sebagai raja, dia menolak. Dia mengatakan Allah lah yang memerintah atas Israel, bukan saya. Saya cuman hakim. Jadi dia menolak menjadi raja, itu Gideon. Tapi anehnya saudara-saudara, anaknya yang pertama dari 70 itu diberi nama Abimelek. Abimelek itu artinya bapakku adalah raja, itu arti kata Abimelek. Nah, sesudah Gideon meninggal, persoalan muncul karena anaknya itu ada 70. Siapa yang sekarang jadi pemimpin? Abimelek mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Lalu apa yang dia lakukan? Dia sembelih saudara-saudaranya yang 70 itu di batu, di tempat di mana di Sikem, di mana dibangun perjanjian antara Allah dan Israel. Di sana disembelih saudara-saudaranya seayah, lain ibu tentu saja. Yang selamat itu hanya satu, Yotam, yang diceritakan dalam bacaan hari ini. Jadi Yotam ini melarikan diri dia ke atas gunung. Diperkirakan menurut tradisi ini kira-kira gunung Gerizim, gunungnya orang Samaria. Jadi dari atas gunung itu dia berteriak. Dia memberikan sebuah fabel. Jadi kita tahu fabel itu dunia binatang, dunia tanaman, pohon-pohonan yang bisa berbicara seperti manusia. Jadi dia memberikan sebuah cerita di sana. Yotam menceritakan fabel tentang pepohonan yang mencari raja. Pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, 3 pohon ini diminta. Semua tidak mau, menolak karena mereka punya buah untuk dinikmati banyak orang. Akhirnya yang naik tahta adalah semak duri yang menawarkan naungan palsu dan mengancam dengan api. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kehancuran. Ini adalah gambaran logika manusia yang memilih proteksi yang cepat, instan, kuasa yang keras, dan ancaman yang menakutkan. Tapi naungan semak duri ini adalah ilusi. Ya, justru membakar semuanya. Kemudian kita masuk ke dalam Injil. Yesus menceritakan perumpamaan pekerja kebun anggur. Mereka yang bekerja seharian protes karena upahnya sama dengan yang hanya bekerja sejam. Jadi hitungan satu hari orang Yahudi itu sampai jam 6 sore. Jadi kalau dia kerja jam 5, dia praktis kerja cuma 1 jam. Ya, jadi hitungannya dari jam 6 pagi sampai
dari jam 6 sore hari sebelumnya sampai jam 6 sore hari berikutnya. Itu hitungannya 1 hari dalam hitungan orang Yahudi. Karena itu kita tahu Yesus disalibkan, Yesus wafat jam 3 hari Jumat. Hari Sabtu dia sudah bangkit. Kok dia cuma 1,5 hari, katanya 3 hari. Karena hitungannya adalah 6 sore ke 6 sore berikutnya. Jadi kalau Yesus wafat jam 3 sore, sudah terhitung hari yang pertama. Jam 6 sore berikutnya sudah hari kedua. Masuk ke jam 6 sore hari Sabtu, sudah hari ketiga. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi orang dikatakan dia bekerja cuma 1 jam, karena dia mulai kerjanya dari jam 5. Digaji jam 6, jadi 1 hari dia sudah. Dan upah buruh harian itu 1 dinar. Jadi yang kerja dari pagi subuh dibayar sama dengan orang yang kerja cuma 1 jam. Dia protes. Lalu Tuhan itu menjawab, aku tidak berlaku tidak adil, aku hanya bermurah hati. Dan inilah gambaran logika Allah, saudara-saudara, bukan keadilan menurut hitung-hitungan manusia, melainkan kasih yang memberi hidup sama rata bagi yang pertama maupun yang terakhir. Kedua bacaan ini menyingkap pilihan yang mendasar. Bila hati terisi oleh logika semak duri dan logika keadilan manusia, kita akan terikat pada hitungan siapa yang berhak, siapa yang pantas, siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih banyak. Hasilnya apa? Api konflik, iri hati dan kehancuran. Kalau kita ngomong ini, kita bukan hanya ngomong soal kalkulasi ekonomi Bapak Ibu. Seringkali juga masuk dalam teologi kita. Kita sering bertanya, yang nanti selamat itu apakah hanya orang Katolik saja? Atau orang non-Katolik juga selamat? Saudara saya, leluhur saya yang tidak pernah mengenal Kristus, apa dia selamat juga? Itu hitung-hitungan kita sebagai manusia. Yang kemarin ditanyakan, Bernard tanya itu, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja bagaimana? Selamat apa enggak? Itulah logika kita manusia. Tapi kalau kita belajar dari bacaan hari ini, Allah kita itu Allah yang murah hati. Kita serahkan pada kemurahan Tuhan untuk menjawabnya. Terserah Tuhan, kita hanya mendoakan saja. Bila hati kita berpori, membiarkan kasih Allah meresap, kita akan melihat bahwa semua hidup, semua kesempatan, semua keselamatan adalah anugerah. Bukan hasil kerja keras semata, melainkan kemurahan yang sama untuk semua. Jadi kita bersyukur Allah kita itu Allah yang tidak adil menurut perhitungan manusia. Karena kalau Allah kita adil menurut hitungan manusia, kita semua tidak ada yang selamat Bapak Ibu. Kita parkir di mana Subur 5.000 kita diminta. Parkir di BCA diminta 2.000. Parkir di mana namanya Pasar Bahagia, pasar malam itu 2.000 kita kena. Parkir begitu aja 5.000 bayarnya. Bayangkan kalau Allah itu menerapkan biaya untuk kita bernafas 1 hari ya. Kita tarik nafas gini bayar 5.000 1 hari, berapa kita harus bayar ya? Ini kita pakai AC nih, enak, sejuk. 4 jam kemarin seminar pakai AC. Kepala saya mikir nih bayarnya berapa ya Bapak Ibu? Kolektenya kita kecil. Kalau semua kita pakai hitung-hitungan manusia Bapak Ibu, kita pasti akan binasa semua. Kita pasti akan dapat hukuman. Maka itu pesan pada hari ini, kita diajak supaya hati kita bukan dipenuhi, dijejali dengan logika manusia, logika semak duri, logika ketidakadilan, tetapi dengan logika kasih Allah. Kita harus punya kasih. Itu kesulitan yang saya alami ketika bertugas di paroki di mana mayoritas orang Bali. Sulit. Kalau orang yang bukan Bali, di paroki Kulibul saya kasih contoh. Di Kulibul itu orang yang meninggal di Kulibul itu dia tidak bisa dikuburkan di kuburan Kulibul atau kuburan Pegending, tidak bisa. Dia dibawa ke Mumbul Bapak Ibu. Kok gitu? Padahal dia parokinya di sana. Dia tidak ikut desa di sana. Mestinya prinsip kita kuburan itu harus selalu ada untuk siapa saja. Mau dia
dia minta dikubur di sana, ya mau tidak mau kita harus tampung. Kalau penuh ya kita masih carikan solusinya bagaimana. Itulah konsep Allah yang sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, pada hari ini kita diajak untuk menghayati, mengamalkan, menerapkan logika Allah yang tidak adil menurut ukuran manusia, tetapi itulah kasih-Nya bagi kita semua. Tidak peduli dia pendatang baru, pendatang lama, kita semua mendapatkan hal yang sama dari Allah. Mari kita hening sejenak, kita persembahkan seluruh doa-doa kita yang masih bergumul dalam kalkulasi manusia, hitung-hitungan siapa yang berhak, siapa yang pantas, siapa yang dapat apa. Kita percayakan kepada tangan Tuhan, kemurahan dan kasih-Nya. Kita doakan orang-orang yang kita kasihi yang belum mengenal Kristus, terutama para leluhur kita yang meninggal. Kalau mengikuti penjelasan dari Romo Patris kemarin, leluhur-leluhur kita itu tidak dapat surga semua. Tapi kita percaya Allah kita itu Allah yang penuh kasih, maka kita persembahkan mereka dalam perayaan Ekaristi ini.